Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 5 yang beranggotakan Atina Alia Mahira NIM 70, Fari Iqbal NIM 85, Royhan NIM 74, Afif Maki NIM 91, dan Nujahid NIM 97 akan menjelaskan bagaimana cara OSI 7 layer ini beroperasi. Jadi simak dengan baik-baik ya. Layer pertama, physical layer. Physical layer ini berfungsi mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pengsinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel Ether-optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada physical layer ini adalah LAN card. Model referensi ini sangat bermanfaat sekali karena sebelum ditemukannya OSI ini, komputer IBM dan komputer Apple tidak akan bisa berkomunikasi. Layer kedua, data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contohnya, penerapan dari data link layer ini adalah media access control atau match dan slot cooling control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge dan switch. Layer ketiga, network layer. Network layer ini berfungsi sebagai mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router switch. Kemudian layer 3 ini mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh, protokol yang bekerja pada layar ini adalah protokol IP-ARP dan ICMP. Layer keempat, transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh, protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP dan UDP. Contohnya, penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirim email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Layer kelima, season layer. Season layer ini berfungsi mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya, saat kita masuk ke website internet banking saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan secara otomatis. Kemudian, layer 6, presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contoh, saat kita membuka sebuah website show flow misalnya, maka presentation layer ini akan mengkonversi website menjadi binner. Setelah dikonversi menjadi binner layer, presentation akan mengenkripsikan data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Layer ketujuh disebut application layer. Application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contoh, saat kita membuat Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, Outlook Express, Skype, dan aplikasi lainnya. Sekian penjelasan dari video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.